Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkanlah rasa syukur yang mana kita diberikan kesehatan semua dan juga kelancaran dalam proses pelajaran yang sekarang. Meskipun pembelajaran kali ini tidak efektif seperti sebelum-sebelumnya dan dikarenakan adanya kendala COVID-19 ini. Baik, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu nama saya Hasanul Khalikin dari program studi akuntansi syariah. Di sini saya akan menanggapi video dari dosen, yakni Abdul Wadud selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi makro. Saya tidak akan banyak berkomentar tentang video jenengan karena menurut saya video itu sudah cukup baik, juga mudah dimengerti. Dari segi kata-katanya juga paparan yang disampaikannya sudah cukup bagus menurut saya. Dan dari video tersebut saya dapat banyak memahami tentang ekonomi makro Islam. Yang pertama yaitu saya juga dapat tahu ekonomi Islam itu berasal dari dua kata, yakni dari dua kata Yunani, yaitu ada oikos dan juga nomos, yang artinya oikos tersebut adalah aturan. Oikos tersebut adalah rumah tangga, dan nomos berarti aturan atau tatanan. Dan jika digabungkan antara oikos dan nomos itu artinya adalah pengelolaan rumah tangga. Itu sebagai manajemen atau pengaturan antara rumah tangga tersebut. Jadi ekonomi sama halnya seperti rumah tangga, yaitu bagaimana cara kita memanajemen suatu administrasi dalam rumah tangga tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu pembagian ilmu ekonomi. Di sini pembagian ilmu ekonomi itu dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ekonomi deskriptif, yang kedua yaitu ekonomi terapan, yang ketiga yaitu ekonomi teori. Pertama, ekonomi deskriptif itu adalah kajian yang memaparkan tentang keadaan ekonomi suatu daerah pada masa tertentu. Dan yang kedua yaitu ekonomi terapan. Apa sih ekonomi terapan ini? Ekonomi terapan itu adalah suatu cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu ekonomi teori. Ekonomi teori ini yaitu ekonomi yang membahas gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu ada tiga pembagian ilmu ekonomi. Dan yang selanjutnya yaitu ekonomi mikro. Apa sih ekonomi mikro? Ekonomi mikro itu adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentu harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang jasa yang diperjualbelikan. Dan yang selanjutnya yaitu ekonomi makro. Ekonomi makro itu suatu ekonomi yang menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan dan pasar. Baik ya, itu hanya sedikit paparan dari saya atau review ulang dari saya, karena menurut saya dari paparan dosen tersebut sudah cukup jelas dan juga mudah dimengerti. Baik, hanya cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.